Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'du. Sahabat sekalian, ini adalah seri pertama dari kajian Asiyasah atau hukum tata negara Islam. Pada seri pertama ini saya ingin membahas sebetulnya apa sih tujuan kita ingin mempelajari siasah, ya. Kemudian kenapa kita mempelajari siasah? Karena bagi sebagian orang mungkin mempelajari Asiyasah atau hukum tata negara Islam ini nggak begitu menyenangkan atau nggak begitu tertarik begitu ya. Yang pertama disebabkan mungkin adanya asumsi bahwa kajian Asiyasah ini bagian dari khazanah Islam klasik atau turos. Sementara turos itu sesuatu yang sudah lama, yang saat ini sudah usang ya, karena terjadinya dinamika perkembangan dalam kehidupan sosial yang sangat luar biasa. Misalkan hukum tata negara sekarang sudah berkembang sedemikian pesat, relasi antara negara dengan agama, negara dengan rakyat juga berkembang sedemikian rupa. Maka kajian-kajian turos seperti itu sudah tidak relevan lagi ya. Asumsi yang pertama adalah mungkin itu ya, sehingga muncul ketidaktertarikan mempelajari siasah. Yang kedua adalah adanya sekelompok umat Islam yang mengkaji Asiyasah itu secara tekstual ya, kemudian menginginkan kembali seperti kebangkitan khilafah atau pengusung ideologi khilafah ya. Maka hal ini dianggap menjadi sebuah ancaman ketika khilafah itu muncul dan sekarang sudah tidak kontekstual lagi, eranya sudah berubah ya, dan ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara bangsa. Kemudian yang ketiga, mungkin ada paradigma yang menganggap bahwasanya Asiyasah ini kan kajian umat Islam ya, sehingga tidak cocok kalau misalkan diterapkan untuk semua umat ya, atau untuk semua negara. Asiyasah ini dianggap sebagai hukum tata negara Islam yang hanya berlaku untuk negara Islam, sehingga tidak cocok juga untuk negara-negara yang sifatnya sekuler atau negara-negara yang tidak berdasarkan agama Islam. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membahas hal itu sehingga kita menemukan esensi dari kenapa kita belajar Asiyasah. Yang pertama, anggapan bahwasanya Asiyasah itu adalah bagian dari turos, itu di sisi satu dia memang seperti itu, betul. Asiyasah itu bagian dari kajian turos, tapi letak kekeliruannya adalah turos, sesuatu yang sudah lama itu bukan sesuatu yang usang ya. Maka tugas kita adalah bagaimana membaca teks turos itu secara kontekstual. Artinya kita bisa mengekstrak nilai-nilai yang ada di dalam turos itu ya, kemudian ditransformasikan dan dikontekstualisasikan dengan era sekarang ini ya, apa-apa yang menjadi kebutuhan sekarang ini. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kalau kita yakini sebagai sebuah nilai yang universal, maka dia tidak akan lekang oleh waktu ya. Tinggal bagaimana kemudian kita meracik dan mengkontekstualisasikannya. Sekaligus ini juga menjawab asumsi yang kedua, ketakutan yang kedua, Asiyasah tidak bisa ya didekati dengan pendekatan yang tekstual. Kalau pendekatan tekstual yang kita gunakan ya, yang muncul adalah ideologi-ideologi pengusung khilafah seperti itu, ingin mengembalikan bentuk kekhilafahan secara bentuk ya, secara form di di era sekarang ini, dan berusaha untuk menggantikan bentuk-bentuk kenegaraan yang saat ini sedang berjalan. Nah, maka nggak betul kalau kita kemudian mengkaji Asiyasah itu dari sudut pandang yang tekstualis. Kita harus melihat siasah itu dari sudut pandang yang substantialis, kemudian juga bisa kontekstual seperti itu. Dan yang ketiga, memang betul Asiyasah itu adalah sangat dekat ya, karena memang sumber dari Asiyasah adalah Al-Quran dan hadis ya, sumber yang utamanya, karena dia bagian dari kajian fikih sebetulnya. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang universal, Al-Quran itu adalah
kitab seluruh umat manusia, bukan hanya kitab suci umat Islam, karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia, maka nilai-nilai ini pun sebetulnya tidak hanya untuk umat Islam saja. Maka paradigma muslim sentris itu harus dihilangkan dalam mengkaji siasah. Ini bukan untuk kepentingan umat Islam, ini adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia. Seperti halnya ketika saat ini mengkaji ekonomi syariah, misalkan ekonomi syariah tidak hanya kemudian diperuntukkan untuk umat Islam saja, ya ekonomi kapitalis atau orang non muslim pun bisa menjalankan ekonomi ini, ya, kalau memang dianggap sebagai sebuah solusi atas permasalahan ekonomi. Begitu juga dengan siasah, ya, ketika dunia saat ini dewasa ini menghadapi permasalahan hukum misalkan atau dalam aspek ketatanegaraan, maka nilai-nilai yang muncul yang sifatnya universal itu bisa diterapkan, ya, tidak terbatas hanya pada negara Islam saja, ya, negara sekuler pun kalau memang membutuhkan ya silahkan begitu. Nah, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tujuan kita mempelajari siasah ini adalah memberikan perspektif baru atas kajian-kajian ketatanegaraan yang saat ini sangat didominasi oleh paradigma atau aliran positivisme, ya, sehingga dengan begitu kita memiliki opsi-opsi alternatif atas solusi masalah-masalah ketatanegaraan. Mungkin itu dulu untuk seri pertama. Kita akan ketemu lagi di seri-seri kajian siasah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.